Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Hari ini saya akan berbagi tutorial cara memasang kipas fan ya untuk pendingin cas aki. Cara masangnya seperti apa? Oke, sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang baru nongkrong di Mansurin Tutorial, jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi yang telah mendukung perkembangan channel ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan diganti dengan umur panjang, rezeki yang berlimpah ruah. Aman, selamat, lancar, barokah. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Oke, di sini langsung saja ya ke tutorialnya, cara memasang kipas fan. Caranya seperti ini ya. Jadi karena sumber tegangan yang keluar dari adaptor, jadi kita ngambil adaptor ini yang depan sini ya. Ini karena menggunakan CT ya, CT yang belakang bisa sebetulnya, namun kita gunakan yang depan ini juga sebagai indikator. Jadi kalau kipasnya nyala itu artinya di trafo ini bekerja ya, sebagai indikator. Kalau mati nanti di bagian depan sini mati, nggak ada reaksi, lampu LED-nya mati, kipas mati. Nah itu artinya trafonya tidak bekerja. Jadi di sini di trafo ini nanti ada ini ya, ada saklar. Ini saklar power namanya ya. Ada saklar power. Nah, saklar power nanti dipasang di kabel sini, pasang di kabel. Ini fungsinya ketika dia dinyalakan nanti saklar ini nyala. Ini indikator bahwa di sini ada arus listrik ya, ada arus listrik. Kalau dinyalakan dia nyala. Itu ada arus listrik, dan ketika ini bekerja maka ketika kipasnya ini nyala ya, berputar, ada lampu LED-nya juga, itu juga bisa digunakan sebagai indikator kalau arus listrik sudah bekerja di dalam trafo ya, sudah bekerja di dalam trafo, menurunkan tegangan dari 220 ke 12 volt. Nah itu indikatornya seperti itu. Oke, langsung saja kita pasang seperti ini ya. Ini skemanya dulu, diagram elektroniknya ya, rangkaian elektroniknya seperti ini. 0 12 0 sama 12 ya, ini 0 12. Dia akan kita searahkan karena arus dari sini arusnya masih bolak-balik. Kita searahkan menggunakan ini dioda. Ini dioda saya 5 ampere ya, dioda 5 ampere sesuai dengan trafonya 5 ampere. Jadi dari kita lihat dulu. Oke, ini yang ada tanda putih di sini ya. Jadi untuk dioda simbolnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk dioda, saya zoom dulu. Ini yang tanda putih, berarti ini ya. Tanda putih ini berarti ini. Ini artinya arus positif itu hanya bisa mengalir dari sisi sebelah kiri sini menuju ke sini ya. Jadi kalau arus positif ditaruh di sini, itu arusnya nggak bisa nembus ke sini karena ini ada penghalangnya ya. Logikanya seperti itu. Nah, jadi gampangannya seperti itu ya. Jadi di sini ada putih, yang putih di sini. Itu kalau di sini dikasih arus positif, maka dia nggak bisa nembus karena ada penghalangnya. Ini yang di sini ini ada tanda panah kayak gini. Ini kalau diisi arus positif maka dia akan menembus ke sini ya. Dan di sini bukan jadi negatif ya, jadi positif juga. Ini positif masuk, di sini juga jadi nanti jadi arus positif ya. Yang bisa menembus ini arus positif. Oke, di sini negatif, ini positif. Jadi ini penghalang ya. Ini penghalang. Ini yang tanda panahnya berarti larinya ke sana ya. Ini ada penghalang putihnya. Berarti ini nanti yang kita colokkan di angka 12 ini ya. Dia angka 12 volt. Oke, nah jadi untuk 12 volt ini nanti
Nah, ini kasih yang ini ya, jadi kasih yang nggak ada tandanya, yang ada tanda putihnya itu nanti menuju ke rangkaian berikutnya. Jadi dari sini kita searahkan dulu yang dari 12 volt ini ke dioda seperti ini ya, gambarnya jelek sekali. Oke, nggak kelihatan tadi. Kemudian dari dioda keluar ini dari 0 ke kapasitor ya. Kapasitor kita gunakan nih, kapasitor ukurannya berapa nih? Kita lihat dulu. Ini ya, 2200 mikrofarad, 25 volt, 2200 mikrofarad ya. Ini untuk kapasitor ini semakin besar semakin bagus ya, tapi harganya juga akan semakin mahal gitu ya. Yang kecil aja bisa, kenapa kita menggunakan yang besar ya? Kalau hanya untuk kipas ini kita bisa gunakan kapasitor yang kecil ya, yang kecil-kecil saja. Ini untuk cas akinya nanti. Kemudian kita pasang kapasitor ya, karena ini 0 kita kasih negatif. Negatif itu yang ini, yang putih ya, ada tandanya negatif, dan yang satu ini positif. Berarti di sini ada kapasitor. Dari kapasitor, nah keluar ke kipas. Nah ini kipas ya. Mudah sekali diagramnya. Lurus-lurus saja. Nah hanya seperti ini saja. Disearahkan oleh dioda. Nah jadi fungsi dari dioda adalah menyearahkan arus. Karena kalau dari kipas langsung ke arus AC ini, jadi dari kipas ini kabelnya kalau langsung kita colokkan ke sini itu nggak bisa berputar ya. Nggak bisa berputar. Lihat video saya sebelumnya tentang review kipas Van DC. Jadi kalau dia langsung dia nggak bisa berputar, dia harus arusnya harus disearahkan dulu. Jadi arus bolak-balik itu seperti ini ya, arusnya itu, nah arusnya simbolnya gini ya, jadi dia bolak-balik. Tapi kalau udah searah, nah searah gini, nah ini harus searah ya. Makanya digunakan DC, digunakan dioda. Tujuannya ini biar arus searah, jadi arus positif itu masuk ke sini. Cara kerja ini ya, kenapa bisa menjadi searah, kok nggak bolak-balik. Nah ini disaring oleh dioda, jadi arus positif masuk langsung tembus. Ini kan arusnya di sini masih bolak-balik tuh, arusnya masih bolak-balik ya. Jadi kadang positif kadang negatif gitu ya, kadang positif kadang negatif, kadang positif kadang negatif, seperti itu. Nah ini yang negatif dia nggak bisa masuk ke sini nih, yang negatif di sini dihalangi yang oleh dioda ini. Jadi yang negatif dia berhenti di sini, tapi yang positif dia langsung. Jadi yang dari sini dia masih bolak-balik, tapi begitu nyampe sini dia sudah menjadi positif, yang negatif nggak bisa masuk. Maka diagramnya seperti ini ya. Nah positifnya putus-putus seperti ini. Jadi di sini menjadi positif tapi masih putus-putus. Nah makanya di sini digunakan elko. Digunakan elko tujuannya ini adalah kalau kita punya kamar mandi, ini adalah sebagai tandon air ya. Ketika sanyo itu di dalam mensuplai bak kamar mandi itu nggak mampu karena air yang digunakan terlalu banyak dari bak kamar mandi, maka disuplai dari air yang ada di tandon. Nah jadi arus ini, arus positif ini disimpan di tandon. Nah ini sebagai tandonnya ya, sebagai tandon air di sini kita simpan sebagai tandon. Kemudian lewat ke sini, karena ini sebagai penyimpan arus tadi, lewat ke sini ini sudah melewati ini. Selain dapat suplai dari dioda yang putus-putus, ini juga dapat suplai dari. Jadi ketika dia mengalir ke sini, ketika dia mengalir kemudian dia putus, maka diisi oleh elko ini sehingga dia nggak putus ya. Ini dari dioda, elko, dioda, elko. Jadi itu akhirnya nyambung terus. Nah, sehingga arus itu diterima oleh kipas dalam keadaan sempurna antara negatif dan positifnya. Maka kipas berputar dengan normal. Dan nanti akan kita uji coba ya. Efeknya seperti apa di video berikutnya. Kita menggunakan hanya dengan dioda saja. Kemudian kita menggunakan, jadi kita nanti menyalakan kipas hanya dengan dioda, akan kita
adu menyalakan kipas dengan dioda dan kapasitor. Nanti hasilnya seperti apa akan kita eksperimen ya. Oke, selanjutnya kita eksekusi dulu cara perkabelannya. Di sini dari dioda positif menuju ke elko positif. Nah, bukan dioda positif ya, ini dioda yang ada gelangnya ini ya. Jadi dioda yang ada gelangnya kita sambung dengan elko positif. Nah, ini elko positifnya ya, kita sambung dulu. Oke, buat Anda yang masih bingung dengan keterangan dari saya, nanti bisa komen-komen di bawahnya ya. Mungkin ada keterangan yang agak bules. Kemudian dari elko negatif ya, elko negatif dia mendapatkan kabel dari sini ya, dari kipas negatif, dan ini juga dapat dari positif ya seharusnya. Oke, dari dioda dapat ke elko dan dapat kabel dari kipas positif. Nah, kipas positifnya kita sambung dulu di sini. Kipas positifnya belum disambung ya, nanti yang negatif dapat dari negatif ini ya. Oke, kita sambung dulu. Selanjutnya kita sambung ke trafo ya, kita sambung ke trafo. Ini yang dioda dapat 12 volt. Kemudian yang elko negatif, ini elko negatif, kipas elko negatif dapat 0. Ini ya. Oke, rangkaiannya seperti ini. Kita tes dulu. Aduh, copot. Gimana bisa copot, bro?
Oke, kurang lebihnya seperti ini ya rangkaiannya ya. Negatif, positif ke kipas. Kita tes hasilnya seperti apa. Tes ya, kita colokin dulu. Mantap guys, ini berputar ya. Ini ada kapasitornya ya, ada kapasitornya. Dan di video berikutnya akan kita coba dengan menggunakan tanpa kapasitor, apakah dia juga bisa berputar ya. Kan kapasitor Elco ya, Elco. Oke, kita kasih tanda kecepatannya seperti apa nanti.